Jumpa lagi kakak-kakakku sekalian. Hari ini saya akan mengulik tentang fun learning sebagai model pembelajaran abad 21. Mudah-mudahan ini berkenan pada saudara-saudaraku. Kata kunci untuk pembelajaran yang kita katakan fun learning itu bila ada 4 hal kaitannya dengan era sekarang. Jadi collaboration, jadi bagaimana kita berkolaborasi, kemudian creativity. Ini tuntutan bahwa kreativitas itu memunculkan suatu gambaran sehingga dalam pembelajaran itu menggairahkan. Karena creativity itu sesungguhnya adalah sesuatu yang baru dengan different with others, berbeda dengan yang lain. Sehingga dia tidak menapak pada suatu alur yang sama, tetapi bisa bergerak kemana, ke sana kemari, sehingga kreativitas itu membuat orang terpesona. Kemudian ada solution to problem. Solution to problem adalah sebuah solusi yang mampu mengurai problem-problem itu. Apabila problem-problem itu bisa terurai, maka pembelajaran itu menjadi yang menyenangkan. Kemudian digital literasi, sebuah gambaran kepada kita semua bahwa kita itu berada di era digital. Oleh karenanya kita gunakan digital itu sebagai sarana untuk mempermudah. Jadi kalau kita katakan segala sesuatunya itu akan mudah dipahami, kemudian didekatkan kepada objek yang sebenarnya sehingga pembelajaran jadi menyenangkan. Ini ada gambaran bahwa saat ini itu seorang pembelajar ibarat renang di laut lepas, tidak berada di kolam yang ada di rumah. Apalagi mereka di laut lepas dan ditemani hiu ganas. Apa maksudnya? Maksudnya adalah saat ini tuh tantangan dan hambatan itu menyergap kita dengan berbagai dimensi sehingga orang harus mampu mengunggah sebuah citra diri yang selalu update pada pengetahuan sehingga dia mampu menghadapi ancaman dan tantangan itu. Dan ini kejadian-kejadian yang memilukan sehingga proses belajar menjadi tidak menyenangkan. Saya ambil ini dua buku yang ditulis oleh Neil Postman. Pertama adalah Matinya Pendidikan. Jadi pendidikan rasanya mati karena nilai-nilai yang berkembang. Pendidikan hanya menjejalkan pengetahuan. Dan inilah kalau kita yang melakukan sebagai seorang dosen atau guru, ini merupakan aktivitas subversif. Begitu katanya Neil Postman. Oleh karenanya pendidikan itu harus membebaskan. Ivan Illich mengatakan bahwa seharusnya manusia dibebaskan dari belenggu sekolah. Sekolah harus dibuka, bukan bagikan penjara yang mengisikan suatu mendoktrin atau memberikan dogma-dogma tertentu tanpa membuka siswa atau mahasiswa untuk aktif. Oleh karenanya Ivan Illich itu cenderung untuk bebaskan dari sekolah. Kemudian Matinya Sekolah juga ada yang menuliskannya itu sebagai melengkapi dari pikiran Neil Postman. Seorang penulis Dennis Collin itu mengangkat kehidupan pemikiran karya dari Paulo Freire. Memang Paulo Freire itu terkenal dengan sebuah bukunya Pedagogy of the Crisis. Jadi mengatakan bahwa manusia itu bukanlah botol kosong yang harus diisi segala sesuatu oleh gurunya, oleh dosennya, dijejal-jejalkan. Tetapi Paulo Freire mengatakan bahwa pendidikan harus mampu memberikan ruang gerak kepada manusia sehingga manusia itu menjadi suprema.
Ini ada istilah yang baru berkembang yang namanya VUCE, volatile, uncertainty, complexity, ambiguity. Hari-hari ini kita dihadapkan pada suatu persoalan yang tidak menentu, yang volatile. Jadi seperti roller coaster, kadang di atas, di bawah, ke atas, di bawah, kadang ada dan bubar. Itu yang sekarang, sehingga manusia itu tidak bisa melihat sesuatu itu dengan permanen karena percepatan perkembangan teknologi. Uncertainty akhirnya muncul ketidakpastian itu. Kemudian berkembangnya suatu pengetahuan teknologi yang saling mengikat, saling bergandengan, sehingga segala sesuatu menjadi kompleks dan ambiguity. Inilah yang harus dicermati oleh kita sehingga kita mampu mengentas diri kita dari persoalan-persoalan yang ada dan memiliki mental agility atau mental untuk berkembang dengan kelentingan-kelentingan mampu menjawab tantangan, hambatan, dan gangguan. Nah, apabila itu bisa dilakukan, maka kita akan masuk suatu pembelajaran menjadi suatu pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian datang pula berbagai data yang bergentayangan di mana-mana di era evidence atau era data yang acap kali disebut dengan big data. Nah, data yang bergentayangan itu harus kita manfaatkan agar pembelajaran itu menyenangkan. Berbagai aplikasi mulai Pinterest, Facebook, kemudian Skype dan sebagainya itu yang harus kita fungsikan sehingga kita mampu berada di eranya dan kita mampu menyambut kedatangan teknologi dengan berbagai data. Nah, inilah saat yang tepat orang akan menjadi dirinya sendiri untuk menarik diri di era digital yang kita sebut dengan disruption digital, yaitu digital itu sebetulnya menggoda kita, menggoda setiap orang. Untuk itu harus mampu orang mengendalikan dirinya, kemudian mampu bersapa dengan teknologi. Apabila kita mampu bersapa dengan teknologi, maka pembelajaran akan lebih menyenangkan karena teknologi itu lahir adalah untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia. Nah, ini mau saya angkat bahwa pendidikan sekarang berkembang secara cepat, kemudian bentuk-bentuk pendidikan yang semula pedagogi menganggap bahwa guru adalah centralized, yang siswa harus melihat gurunya, mendengarkan gurunya, semua ilmu bersumber pada gurunya. Ternyata sekarang tidak, muncul andragogi yang dulu disebut sebagai pembelajaran orang dewasa, sekarang berubah. Anak kecil pun sudah dikatakan dewasa karena apa? Sekarang knowledge yang berkembang sehingga tidak ada batas. Anak kecil pun kadang-kadang melampaui suatu level psikologinya. Oleh karenanya dia akan terkonstruk di dalam pikirannya. Pembelajaran harus menganggap bahwa siswa itu dianggap dewasa. Kemudian hautagogi approach, bahwa orang diberikan kemerdekaan memilih aplikasi, memilih model pembelajaran itu terjadi. Dia merdeka untuk memilih karena penghargaan kepada manusia. Nah, hautagogi itu memberikan kepada kita suatu warning bahwa seorang orang yang akan memberikan pembelajaran tentu harus bisa berbagai moda untuk digunakan. Sedangkan pedagogi adalah suatu keadaan sekarang pembelajaran itu tidak soliter, tapi solider, artinya peer, teman. Jadi guru dengan muridnya, jadi mahasiswa dengan dosennya itu bekerja sama untuk menyelesaikan sebuah proyek di dalam pembelajaran itu. Nah, sekarang yang menyenangkan apabila kita masuki pada cybergogi. Sekarang itu tantangan guru adalah masuk di cybergogi.
Artinya bahwa guru atau dosen menjadi seorang nahkoda yang bagus untuk mengarahkan mereka mengeksplor beberapa data yang ada dan berkembang itu. Itulah yang terjadi sekarang agar pembelajaran itu menyenangkan. Oleh karenanya harus mengubah paradigma. Paradigma kita bahwa pembelajaran menjadi menyenangkan, tidak tertekan, maka masuklah pikiran-pikiran bahwa pembelajaran itu harus menyenangkan. Sehingga seorang guru harus dibekali sense of humor. Apa itu kekuatan humor sehingga menjadi suatu energizer pada saat mereka slow down dan menjadi icebreaker ketika dia dalam kebekuan. Perlunya suasana segar itu. Ada buku-buku yang berkembang bisa dimanfaatkan untuk bisa memberikan energizer sekaligus icebreaker seperti humor orang pintar. Kemudian ada lagi strategi pembelajaran menyenangkan dengan humor yang ditulis oleh Profesor Darmansyah STMPD. Kemudian juga ada mengasah sense of humor. Jadi bagaimana kita itu bisa membuat sesuatu yang jadi luar biasa menyenangkan. Atau mungkin kita lihat catatan curhat motivasi humor ala seorang orang yang berpengalaman mendekati siswanya. Seperti yang ditulis dalam Facebook The Joko. Kemudian juga, nah ini, Warriors adalah suatu humor tentang hal-hal yang mengerikan. Artinya adalah seorang orang yang dihadapkan kepada persoalan-persoalan tertentu akhirnya akan kembali ketika dia mampu membuka dirinya dari suatu dekapan-dekapan yang mengerikan itu. Disitulah mereka akan menjadi bahagia di dalam pembelajaran. Dan ingat bahwa ketika kita mengajarkan sesuatu miskin humor, maka kita tentu akan diusir oleh siswa kita dalam tanda petik. Kemudian semuanya itu adalah sebuah terapi. Dengan humor akan menerapi sebuah pembelajaran menyenangkan. Ada sebuah buku yang mengatakan everybody can make humor. Humor make you feel relax. Jadi kita akan lebih relax kemudian dan lebih fresh begitu. Itu yang bisa saya sampaikan kepada saudara-saudaraku sekalian, dan ingat bahwa guru tetap suprema di dalam setiap kegiatan. Dan sebagai bekal ada formula look friendly, bagaimana seorang guru atau dosen itu menyenangkan kalau nampak dia seperti temannya sendiri, look friendly. Kemudian sound friendly, kata-katanya tidak terlalu pedas tapi menyenangkan, mendatangkan suatu kebahagiaan yang penuh dengan harmoni. Dan feel friendly, yakni dia nampak seperti dalam dirinya, dalam hatinya itu berisi dengan sentuhan-sentuhan manusiawi. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih perhatiannya dan sampai jumpa. Mudah-mudahan akan lebih berhati di masa depan. Sampai jumpa.